Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku ya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang bayi lonjong. Bayi lonjong. Ya, sempat beberapa bulan yang lalu viral ya, bayi lonjong yang ini nih. Banyak yang komen ini karena malpraktek, karena orang tuanya bla bla bla. Padahal ini karena ekstraksi vakum. Dan bayi aku juga lonjong juga loh kayak gini. Kok bisa? Iya, soalnya waktu lahiran aku juga dengan bantuan vakum ekstraktor. Nah, biar teman-teman gak gagal paham, persalinan dengan ekstraksi vakum itu apa. Jadi persalinan yang dibantu dengan alat vakum ekstraktor, ini alatnya seperti ini. Nah, biasanya persalinan yang dibantu dengan vakum itu karena persalinannya lama, itu lebih dari 3 jam. Terus si ibunya udah kelelahan banget. Terus bisa juga karena si ibunya mempunyai resiko penyakit ya, penyakit kayak jantung atau gangguan retina di matanya. Nah, kalau dulu aku kenapa bisa dengan bantuan vakum, kan awalnya pas mau melahirkan udah ngerasain kontraksi tuh habis subuh kan. Habis subuh sekitar jam setengah 5 gitu. Habis sholat subuh makin kenceng kan kontraksinya. Karena aku termasuk orang yang nggak bisa menahan sakit, nggak tahu tuh orang-orang tuh ada yang bisa sambil nyapu gitu loh. Ada yang udah kontraksi udah di sambil nyapu, sambil jalan. Itu kalau aku nggak bisa, bener-bener sakit banget. Nggak tahu apa aku yang nggak bisa nahan sakit, atau mungkin karena hamil pertama, atau mungkin karena hamil anak laki-laki, bayi laki-laki. Ada yang bilang kalau persalinan bayi laki-laki lebih sakit, nggak tahu juga karena aku kan baru pertama kali, belum pernah melahirkan bayi perempuan juga. Terus singkat cerita waktu itu tuh dibawa ke klinik jam setengah 7 gitu kan, akunya udah nangis-nangis kesakitan kan, suruh buru-buru dibawa ke klinik terdekat karena pengennya kan lahiran normal, ya udah ke klinik bidan. Nah, di sana langsung diperiksakan. Ternyata aku baru tahu loh, diperiksa pembukaan berapa, ternyata tangan bidannya tuh masuk gitu. Kan sakit banget ya. Dan ternyata itu pembukaannya baru pembukaan 2. Bidannya bilang nanti 4 jam kemudian baru dicek lagi. Cuman waktu itu kan kesana sama suami sama ibu aku ya. Ketika kontraksi tuh dikit-dikit teriak sambil nangis, kayak kesakitan banget gitu loh. Belum ada 4 jam tuh ibuku udah bilang ke bidannya suruh periksain. Ini mau lahir nih kayaknya. Padahal belum. Habis itu kan beberapa jam gitu sampai pembukaannya meningkat ya, dari 2, terus jam 9 tuh diperiksa lagi pembukaan 4, terus diperiksa lagi pembukaan 7 sampai jam 2 siang. Jadi dari jam setengah 7 sampai jam 2 siang itu pembukaan lengkap. Ketubannya belum pecah-pecah tuh waktu itu. Padahal kata bidannya nanti kalau ketubannya pecah bunyinya piok gitu kan. Dan aku nungguin loh, kok ini nggak bunyi-bunyi ya. Ternyata memang ketubannya itu belum pecah, nggak pecah-pecah. Sampai akhirnya udah kontraksi mau keluar tuh bayinya, proses melahirkan kan, sama bidan utama sama bidan bantu. Jadi 2 bidannya. Itu kan ngejan ya, ketubannya nggak pecah-pecah, akhirnya sama bidannya tuh dipecah. Soalnya aku ngerasa sih kayak bidannya tuh kayak mecahin ketubannya gitu loh. Nah, dari jam 2 ngejan sampai setengah jam nggak keluar-keluar tuh, sampai aku tuh disuntik dorong, nggak tahu itu induksi, nggak tahu epidural, pokoknya katanya itu biar suntik biar aku tuh nggak lemes. Ya udah terserah lah, aku mau disuntik kayak apa. Itu 2 kali pokoknya disuntik. Terus diinfus juga karena aku nggak makan kan dari pagi, dari subuh itu nggak makan apa-apa, cuma minum doang. Sampai jam 3 nggak keluar juga. Terus diperiksa janinnya, oh masih, detak jantungnya masih normal, masih bagus. Sampai jam 3 tuh, jam 3 lewat, nggak keluar juga. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit. Nah, perjalanan ke rumah sakit itu kan 30 menit. Jangan-jangan lahiran di mobil lagi. Ternyata nggak, sampai di rumah sakit udah nyampe sana
masih masih kayak diusahain buat lahiran normal gitu loh. Waktu itu aku masih inget banget ada 4 bidannya, 1 dokter, kayak tim hore, ayo ibu bisa. 2000 years later. Sampai mau jam 5 belum lahir juga, padahal di situ udah infus kan tadinya di klinik bidan di sini ya, terus pindah di sini, jadi dua-duanya ditusuk. Habis itu di rumah sakit juga aku disuntik lagi, nggak tahu suntik apa lagi, nggak tahu, 2 kali juga. Akhirnya dari pihak rumah sakit gitu bilang kan, ini gimana, bayinya udah kelihatan sih dari jalan lahir, cuman ini nggak keluar-keluar, takutnya kenapa-napa. Waktu itu dikasih pilihan 2, mau divakum atau disesar. Nah, suami tanya, katanya, kalau disesar bagaimana? Kalau disesar, ini kan bayinya udah kelihatan di jalan vagina, jadi harus dimasukin lagi bayinya, baru dibedah dari perut. Nah, kalau vakum gimana? Kalau vakum, kita masukin alat buat nyedot bayinya, gitu. Ya pilihan yang gak enak semua sih sebenarnya, tapi yang aku pikirin waktu itu yang penting bayi aku keluar dengan selamat dan sehat. Udah pengennya itu, buru-buru pengen cepet keluar, karena aku udah capek banget ya, bayangin dari subuh sampai jam 5 sore, hampir 12 jam kan. Ya udah waktu itu akhirnya memilih vakum, karena kalau dimasukin kayaknya gimana gitu ya, udah sampai panggul terus dimasukin lagi kan kayaknya gimana. Terus di vakum, karena dimasukin alat gitu kayak sekop gitu kan, akhirnya jalan keluar bayinya di episiotomi alias digunting biar lebih longgar. Bayangin kan digunting darahnya kayak apa. Terus waktu itu kan udah dibius sih, jadi aku nggak terlalu ngerasa. Udah digunting set, terus dimasukin alatnya. Terus alat vakumnya itu kayak kasih tekanan gitu buat nyedot, tapi nggak serta-merta nyedot dari alat doang. Jadi aku tuh sebagai ibu juga tetap mengejan, dikasih aba-aba, ayo bu, 1, 2, 3, gitu. Percobaan pertama gagal, terus sama dokternya, ayo kasih tekanan lebih tinggi lagi. Percobaan kedua ngejan sambil ditarik, alhamdulillahirobbilalamin, keluar bayinya. Alhamdulillah, langsung aku tuh kayak perut aku kempes. Setelah bayi keluar, menyusul dengan ari-arinya ya, dikeluarin. Alhamdulillah nggak ada kesulitan apa-apa sih, maksudnya habis bayi keluar ya menyusul ari-arinya gitu keluar. Dan ternyata bayi aku keluar itu nggak langsung nangis. Untung waktu itu rumah sakit tuh kayak siaga gitu, dokter anaknya langsung buru-buru tuh, habis lahir kan nggak nangis tuh, langsung dibawa ke ruangan khusus, diapain gitu, kata ibu aku sih ditabok-tabok sama mulutnya di gini-gini gitu loh, karena mungkin kan terlalu lama di perut ya, mungkin dia makan minum air ketuban terlalu banyak sampai capek gitu kan. Alhamdulillah banget itu tuh selamat anak aku, nggak lama kemudian terus nangis gitu. Alhamdulillah banget ya Allah, itu mengharukan banget. Jadi proses persalinan menurut aku tuh sejarah banget, kayak ngerasa wow aku hebat ya udah pernah ngelahirin gitu. Dan waktu itu ya otomatis udah lahiran, ya suami nangis, ibu nangis semua. Aku jadi sedih. Terus nah habis itu resiko karena di vakum ya, bayi aku jadi lonjong juga kayak yang bayi viral itu. Nih foto bayi aku, kasihan kan. Dan semalaman tuh dia kan di ruangan khusus bayi ya, belum langsung dikasih ke ruang rawat sama aku. Itu kayak di inkubator gitu, terus dikasih selang oksigen juga, dan nangis terus, kasihan banget. Aku belum bisa lihat bayiku lagi waktu itu, cuma bisa lihat dari foto, difotoin sama suami. Udah. Tapi itu walaupun kepalanya lonjong, hari esoknya kan dibawa ke ruang rawat aku ya, udah nggak terlalu lonjong kayak yang semalam pertama sih. Jadi memang itu berangsur-angsur kempes, normal kembali gitu. Dan alhamdulillah bayi aku sehat sih sampai sekarang. Jadi menurut aku vakum ekstraksi ini ya it's okay kalau misalnya memang diagnosanya nggak ada masalah, bayi cukup umur, bayinya nggak terlalu gede, ya udah bisa aja. Dan bayi udah masuk panggul juga bisa pakai vakum, cuma memang
beberapa aku lihat di TV juga vakum sekarang udah nggak disarankan karena katanya bisa meresiko pendarahan di selaput otaknya. Tapi alhamdulillah sih anak aku sehat sih. Mungkin kedepannya daripada di vakum mending sesar sekalian kali ya. Atau sih mudah-mudahan persalinan berikutnya bisa normal, syukur-syukur tanpa jahitan. Karena yang kemarin tuh di episotomi aku dapat jahitan 8 luar dan dalam, dan pernah sempat infeksi juga. Jadi ya, jadi taulah kenapa surga di telapak kaki ibu, karena perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa, dari hamil, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik. Nah itu pengalaman yang luar biasa lah menurut aku. Kita mau lahiran normal, sesar, ataupun vakum, itu semuanya sama-sama sakit ya, jadi nggak usah saling judge gitu loh, nggak usah saling ngesok sakit, dan nggak usah saling ngesok paling hebat gitu. Yang penting tuh bayi itu selamat, ibunya sehat, selamat semua. Terima kasih udah nonton video aku. Yang belum subscribe, tolong dong di subscribe ya, biar aku makin semangat. Terus di like, komen juga boleh, di share juga boleh kalau memang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.